أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات غافر الذنوبات هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو السيئات رفيع الدرجات رافع السماوات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dosen yang dimuliakan oleh Allah, kemudian seluruh mahasiswa-mahasiswi FISIP Unan yang tergabung dalam kajian rutinan tafsir kita yang dimuliakan oleh Allah, dan seluruh jamaah kajian Musalla Ar-Rasyid FISIP Unan yang dimuliakan oleh Allah di mana saja berada. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita, kajian tafsir Al-Quran Al-Azim dengan tema berhijrah menuju taqwa dan akhlak. Berhijrah menuju taqwa dan akhlak. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kajian ini menambah ilmu dan wawasan kita tentang agama Allah, dan mudah-mudahan juga memberikan nilai, memberikan penguatan-penguatan kita dalam kehidupan dunia ini untuk mencapai kebaikan Allah dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadirin hadirat hafizakumullah. Untuk kajian kita malam hari ini, kita merujuk satu firman Allah dalam surat Al-Hasyr. Sebagaimana kajian kita di dua pertemuan terakhir, itu juga merujuk surat Al-Hasyr, yang berarti surat pengusiran, ya, surat pengusiran, di mana sahabat-sahabat Rasulullah yang dipimpin langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diusir, disakiti, suruh keluar dari Makkah oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah turunkan khusus surah Al-Hasyr, surat yang ke-59 dalam mushaf Al-Quran Al-Karim. Ini bahasan kita ayat yang ke-18. Kita bacakan ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Setiap diri hendaklah memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya, maksudnya untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kau kerjakan. Al-Hasyr ayat yang ke-18. Ayat Allah Ta'ala 18 ini adalah ayat tentang perintah di mana kita memperhatikan setiap pekerjaan kita, setiap amal kita, baik yang mahdah, yang tercatat, yang terperintahkan dan diperintahkan, atau yang ghairu mahdah, yang kita sendiri mengkaryakannya, seperti tidur, mandi, kerja, kuliah. Semua itu mesti diperhatikan oleh setiap muslim. Dan setiap muslim mesti melakukannya, pekerjaan itu, dengan target akhiratnya. Jadi tidak hanya misalkan kuliah
targetnya dapat gelar nanti. Tidak hanya itu. Tapi dapat target akhirat. Bagaimana ilmu yang diusahakan ini mengantarkan kita menjadi penduduk surga. Bagi kami yang bekerja, bagaimana pekerjaan ini menjadi wasilah sarana untuk bisa menggapai surganya Allah. Bagi kita yang punya keturunan, punya istri, punya tanggungan, bagaimana amanah ini kita letakkan untuk memudahkan kita mendapatkan rahmat Allah masuk dalam surganya. Itu perintah Allah secara umum, secara khusus ya, dalam ayat Al-Hasyr 18. Maka sesungguhnya semangatnya, orang-orang yang berhijrah itu, muhajirin itu, ataupun ansar yang menyambut dengan sukaria orang-orang muhajirin itu, tidaklah pengorbanan yang mereka lakukan, tidaklah perjuangan yang mereka perbuat, kecuali karena target akhirat ini. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kebaikan untuk hari esok mereka. Jadi dunia ini dijadikan sebagai batu loncatan untuk menggapai luasnya akhirat. Luasnya akhirat. Maka prinsip orang yang berilmu adalah, ini buat para mahasiswa terutama, prinsip seorang mukmin, seorang muslim yang berilmu adalah dia kejar semua yang ada di dunia ini, tapi dengan catatan untuk mendapatkan akhiratnya. Mau bekerja apa saja, usaha apa saja, kuliah sampai level berapa saja, tapi catatannya satu, untuk menggapai akhirat saya. Itulah prinsip yang semestinya dimiliki oleh setiap pribadi muslim yang berilmu. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Jadi ada kisah disampaikan oleh Munzir Ibni Jarir radhiyallahu anhu dari ayahnya Jarir radhiyallahu anhu, bahwa ketika mereka bersama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika itu akan melaksanakan salat ya. Jadi disebutkan salatnya secara pasti apa, tapi akan melaksanakan salat. Tiba-tiba datang segerombolan orang gitu ya, jamaah lah. Ya, dengan perawakan seperti orang yang membutuhkan. Ada yang mengatakan tanpa pakaian, ada yang mengatakan berpakaian jubah, abaya, tapi lusuh. Ya, sebagian pakai ikat kepala saja, sebagian pakai sarung saja, tapi tidak ada pakaian yang menutupi dada, menutupi tubuh. Dan di tangan mereka masing-masing ada pedang. Ketika menyaksikan mereka dan mereka menyapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, memerah wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena senang, tapi karena bersedih. Ada sahabat-sahabat beliau yang dalam kondisi seperti itu. Di saat beliau telah diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasulnya. Maka ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna." Wahai Bilal, arihna, azanlah engkau dengan suaramu yang merdu. Maka azan Bilal, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memimpin salat, diikuti juga oleh jamaah tadi, golongan tadi, ikut bersama Rasulullah dengan pakaian ala kadarnya. Sesudah salat Rasulullah berkhutbah, berpidato, berceramah, dan Rasulullah kutip firman Allah surat An-Nisa ayat pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum itu. Wahai orang-orang, wahai manusia, bertakwalah kalian dari Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Ya. Kemudian sampai Rasulullah membacakan ayat tentang takwa Al-Hasyr 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan perhatikanlah pekerjaan yang kalian perbuat untuk masa depan kalian. Itu yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan beberapa hadis beliau. Salah satunya hadis yang masyhur tentang sedekah. Ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Takutlah engkau kepada Allah karena ada namanya neraka Allah, walaupun hanya melalui satu biji korma saja. Satu biji korma. Maka ketika itu sahabat-sahabat sangat paham sekali.
Di antara mereka ada yang langsung berbalik keluar, kemudian datang dalam waktu yang tidak lama membawa kurma yang memenuhi tangannya. Bahkan tak cukup tangannya menampung kurma itu. Sesudah itu diikuti oleh sahabat-sahabat yang membawa kebutuhan-kebutuhan, makanan pokok atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, lengkap tangan kanan dan kirinya, dan diikuti oleh jamaah seluruhnya. Semuanya diberikan kepada kelompok atau jamaah tadi yang datang menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan lusuh itu. Maka ketika itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memuji para sahabatnya bahwa tidak ada sedekah kabirah wala saghirah, ya, wala yaqta'una wadiyan, dan tidak pula ada orang-orang yang melampaui satu jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan membalasi semua yang mereka berikan itu. Melainkan Allah akan memberikan kepada mereka semua balasan dari apa yang mereka perbuat itu. Ini dia sebab turunnya ya ayat Al-Hasyr 18 berkenaan dengan datangnya beberapa orang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang lusuh, dalam keadaan yang sulit. Tadi kita membuka kajian kita dengan judul berhijrah menuju takwa dan akhlak mulia. Ya. Kita tahu bahwa kalender hijriyah itu ditandai dengan peristiwa hijrah. Bagaimana kajian kita tentang hikmah hijrah 3 pekan sebelum ini, ya, kita mendapatkan pelajaran bahwa sesungguhnya penanggalan hijriyah, penanggalan masihiyah, kedua-duanya milik kaum muslimin. Karena matahari dan bulan milik Allah. Dan Allah kepunyaan kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Ya. Kalau penanggalan Masehi dengan penanggalan matahari, kemudian hijriyah dengan mempergunakan pergerakan bulan. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura, ya. Wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinin wal hisab. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah, tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Tapi tetap saja memiliki kalender hijriyah itu sendiri adalah sebuah kemuliaan bagi kaum muslimin. Itu sebuah kemuliaan bagi kaum muslimin, ya. Karena yang pertama pasti menjadi identitas umat Islam. Yang kedua, kalender ini terkait erat dengan banyaknya urusan dalam agama Islam. Puasa, kemudian berzakat, kemudian haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian mulai digunakan kalender hijriyah ini pada masa kekhilafan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu di tahun ke-17 Hijriyah. 17 Hijriyah. Ya. Hikmahnya adalah hijrah mengantarkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah itu menambah ketakwaan kita. Semua musim dalam Islam ini, ya, pergerakan bulan, matahari, bumi, seluruhnya itu dalam hidup seorang muslim itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memperkuat ketakwaannya kepada Allah. Itu dasarnya. Ada matahari dengan sinarnya siang hari namanya, kan? Atau bulan dengan sinarnya malam hari namanya. Semua itu mestilah dimanfaatkan untuk memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan masa-masa yang ada ini. Hujan, panas, malam, siang, pagi, semuanya mesti dimanfaatkan bagaimana ketakwaan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar bertakwa. Sebenar-benar takwa. Berapa umur sekarang? 18 tahun. Bertakwalah dengan sesungguhnya. 22 tahun. Bertakwalah dengan sesungguhnya. Hiduplah dengan takwa. Gapailah ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ingatkan kita,
dan jangan sampai kalian mati melainkan kalian dalam kondisi muslim. Kalau masalah mati tidak ada di tangan kita. Semuanya berada di tangan Allah. Yang kaya, yang miskin, ya, yang pengusaha atau yang tidak, semuanya kalau sudah datang waktu kematian Allah datangkan. Muda dia sedang kuliah, meninggal dunia, ya. Tua dia meninggal dunia, kecil dia meninggal dunia. Maka masa ini bukan milik kita, masa ini milik Allah. Hijriyah, Masihiyah, mau tanggal 9 September, mau tanggal 30 Muharram, 31 Muharram, semuanya milik Allah. Semuanya mesti kita pergunakan untuk mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung ini para mahasiswa-mahasiswi kami yang usia mudanya belajar Islam, ya, walaupun di jurusan-jurusan umum, tapi gemar belajar Islam, sehingga mudah-mudahan bisa dikombinasikan antara ilmu umumnya dengan ilmu agama yang didapatkannya untuk beroleh kebaikan dan ketakwaan itu. Jadi tak sia-sia ilmu yang didapatkan. Mudah-mudahan dia mengantarkan kita mendapatkan ilmu yang hak itu. Inilah ilmu sebenarnya. Walaupun sesungguhnya kalau dalam pelajaran kami, ya, tak ada bedanya antara ilmu umum dengan ilmu agama. Tidak ada bedanya. Nanti di akhirat tidak akan bisa yang belajar ilmu umum nanti beralasan di hadapan Allah, ya Allah, ya Rabbi, jangan hukum kami, ya Allah. Kami kuliah ini fisik Unan, ya Allah. Nah, gitu kan tidak bisa. Ya. Nah, kemudian dia beralasan, oh saya belajar matematika, ya Rabb. Tidak ada belajar tafsir, ya Allah. Tidak ada belajar hadis, ya Allah. Anda bisa beralasan seperti itu. Karena semua ilmu itu sesungguhnya sumbernya Al-Quran Al-Karim. Asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah memberikan ilmu itu kepada kita terbatas sedikit, ya. Tapi yang sedikit itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ini sering kita bacanya ayatnya. Ini ayat memerintahkan dua hal yang mustahil kita lakukan. Saya kita lakukan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu Allah sesungguh-sungguh takwa. Gitu ya. Apa itu? Bertakwa dengan sebenarnya dan berusaha mati dalam keadaan muslim. Yang bisa kita lakukan itu adalah belajar takwa dan istiqamah. Itu saja. Memastikan diri ini dalam kondisi benar-benar bertakwa dan mati dalam keadaan bertakwa, mati dalam keadaan muslim, rasanya bukan punya kita. Ya, keputusannya. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan punya kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita diperintahkan untuk berikhtiar, belajar takwa, kemudian istiqamah dari ketakwaan yang kita miliki, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanyai oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ya, saya mau bertanya kepada engkau, ya Rasulullah, tentang amalan yang kalau saya dapatkan amalan itu bisa mengantarkan saya mendapatkan surganya Allah. Kalau saya dapatkan jawabannya dari engkau, ya Rasulullah, maka aku tak akan tanya lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain kepada engkau. Kamu tidak tertanya oleh Rasulullah. Cukup itu saya bertanya saya, Rasulullah. Tolong jawab, ya Rasulullah. Apa amalan yang akan mengantarkan saya masuk surga? Apa kata Rasulullah menjawab? Qul amantu billah thumma istaqim. Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah dan istiqamahlah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat tentang qul amantu billah thumma istaqim ini, ada ulama yang menyebutkan ketika itulah mulai tumbuh satu persatu uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Jangankan untuk memastikan diri kita agar mati sebagai seorang muslim, istiqamah di jalan Allah saja amatlah berat. Istiqamah jalan Allah mana berat. Ini kalau kajian tafsir ini kan seolah kita benar-benar beriman, berkumpul dengan orang-orang soleh, rasanya surga di depan mata, gitu ya. Tapi keluar dari Zoom ini, bertemu dengan si fulan, balik lagi kepada perbuatan-perbuatan jahil. Maka untuk istiqamah itu tidak mudah. Ya, bertemu dengan orang saleh, masya Allah, salatnya tepat waktu, berjamaah. Nanti lewat dikit,
lupa lagi berjamaah, bahkan tak salat sama sekali. Maka ketika itu kata ulama, ketika Rasulullah mengatakan istiqamah setelah engkau beriman kepada Allah, menjaga ketakwaanmu, istiqamah dengannya menembus ukuran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Takwa itu adalah rasa takut. Dia berasal dari kalimat waqa. Waqaya artinya menjaga sesuatu. Kemudian kata ittaqa, takwa. Itu merupakan kata dasar dari takwa. Dia bermakna menjadikan sesuatu sebagai penjaga dan pelindung. Ada sesuatu gitu ya, yang kita jadikan sebagai penjaga kita, sebagai pelindung kita. Itu yang namanya takwa. Kalau bertakwa kepada Allah berarti maksudnya menjadikan Allah sebagai penjaga kita dan sebagai pelindung kita. Kan begitu. Ya. Karena siksaan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat menakutkan. Betul ya? Nah, tahu tuh kalau siksaan Allah itu sangat mengerikan. Agar kita bisa berlindung dari siksaan itu, ya, maka kita berlindung dan meminta perlindungan, penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nilai takwa tadi. Makanya takwa itu kalau dalam khutbah Jumat menjadi rukun dia, ya, dari zikri ya, dengan kawan lainnya ini menjadi rukun, wajib dibaca. Wasiat takwa itu dalam khutbah. Coba nanti antum simak-simaklah khatib berkhutbah ya, di mana coba dengarkan ada takwa. Karena kalau dia tidak mengucapkan wasiat takwa, tidak ada khutbahnya. Walaupun secara mungkin sah, tapi khutbahnya tak sah. Wasiat takwa mesti disampaikan karena dia perkara penting. Minimal dia ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Maka karena kita takut dengan siksaan Allah, akhirnya manusia melindungi dirinya dari siksaan itu. Maka dari sini takwa bisa bermakna rasa takut. Takut. Karena orang yang takut akan mencari perlindungan. Tidak ada orang takut tak mencari perlindungan. Orang yang takut biasanya mencari perlindungan. Makanya Allah SWT muliakan orang-orang yang bertakwa ini. Karena tempat berlindungnya adalah Allah. Berarti dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan jauh dari Allah, tapi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cara bertakwa adalah dengan melaksanakan perintah Allah. Nanti kita jabarkan nih contoh nih ya, satu persatu contoh perintah Allah nih. Bertakwa itu kalau mau dapat perlindungan Allah, mau dapat penjagaan Allah, jaga perintah-perintah Allah, laksanakan. Larangan Allah tinggalkan, jangan dibalik. Larangan Allah dikerjakan, perintah Allah tinggalkan, tidak. Contoh puasa. Mau saja kita berpuasa, dapat banyak kebaikan. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih Bukhari, "Man shana yawman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifah." Siapa yang berpuasa suatu hari di jalan Allah. Ada ulama yang mengatakan puasa Ramadan. Ada yang mengatakan semua jenis puasa. Puasa wajib, Ramadan, nazar, atau puasa sunnah. Puasa Ashura, puasa Senin Kamis, atau puasa Ayyamul Bid, pertengahan bulan Qamariyah, dan puasa-puasa sunnah lainnya. Siapa yang puasa satu hari di jalan Allah, Allah jauhkan dirinya, wajahnya dari neraka selama 70 tahun. Setahunnya di akhirat sama dengan berapa tahun di dunia? 500 tahun di dunia. Setahun di akhirat itu sama dengan ukuran 500 tahun di dunia. Sekali berpuasa, Allah jauhkan kita selama 70 tahun. Orang puasa itu bentuk ketakwaan dia. Bentuk ketakwaan dia. Kenapa? Karena dia ingin dijauhkan oleh Allah dari siksanya, sehingga dia jalankan perintah Allah, dia tinggalkan larangan Allah. Apa bentuk perintah Allah? Puasa. Sehingga Allah jauhkan dia dari api neraka. Contoh lain, bersedekah. Kalau mau terjauh dari siksa Allah, azab api neraka, maka jalankan perintahnya. Dan perintah Allah apa? Bersedekah. Ya. Apa kata Rasulullah? Ini ayat juga dibaca oleh Rasulullah tadi ini ketika turun ayat Al-Hasyr yang ke-18 yang kita baca tadi ya, yang menjadi pokok utama bahasan kita.
Ini juga ayat dibaca Rasulullah, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Ya. Takutlah engkau dengan adab api neraka, walaupun dengan satu biji korma saja. Bukan bijinya, ya, tapi kormanya, satu biji korma itu. Kita punya satu butir, sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Apalagi kalau kita punya satu kotak, sedekahkan kepada saudara-saudara kita. Dia makan, kita dapat pahala, Allah jauhkan kita dari api neraka. Makanya ketika ada sahabat-sahabat gelombang tadi yang mereka Rasulullah bersedih melihatnya, ya, sahabat-sahabat rebutan itu untuk membagikan apa-apa harta yang menjadi kelebihan mereka diberikan. Subhanallah, karena mereka takut dengan azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Tidak bisa kita melakukan kebaikan, tidak bisa kita bersedekah, mau jauh dari api neraka, mau terjauh dari azab Allah, mau fa illam tajid bi kalimatin thayyibah. Kalau engkau tak bisa beribadah banyak, tak bisa begini, tak bisa begitu, minimal fa bi kalimatin thayyibah. Ucapkan dari mulutmu ini kata-kata yang baik. Jangan kata-kata yang menyakitkan hati saudaramu. Jangan umpatan, cacian, makian, atau perkataan-perkataan yang seolah-olah engkau tak percaya akan rahmatnya Allah. Frustasi, depresi, stres, pecarui. Jangan. Ya. Kalau ada orang yang mengucapkan kata-kata yang tak baik dari mulutnya, menfitnah orang, mencaci orang, ya, membuat kebohongan yang nyata, maka sesungguhnya dia tidak takut dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia takut dengan azab Allah, siksaan Allah, dia akan jalankan perintah Allah, dia akan tinggalkan larangan Allah. Salah satu perintah Allah yang dia akan kerjakan adalah dia akan berkata perkataan yang baik. Hijrah para sahabat termasuk wujud ketakwaan. Sah itu. Sah. Ya, hijrah para sahabat ini termasuk wujud ketakwaan yang sangat tinggi. Padahal ketika itu mereka tak punya apa-apa. Lil fuqara, semuanya fakir, semuanya miskin. Tapi mereka keluar dari kampungnya dengan perasaan iba, dengan perasaan kecewa, karena berharap karunia Allah dan keridhaan Allah. Itu wujud ketakwaan itu. Karena mereka takut di Makkah itu mereka tak dapatkan Allah. Malah yang mereka dapatkan siksa Allah. Kan ada ayat dalam surat Al-A'raf. Ya. Kalau tidak salah Al-A'raf atau Al-Anfal, antara dua, ya. Di situ berbunyi, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Ya. Ayat itu berbunyi, peringatan bagi orang-orang bertakwa ini, dan takutlah engkau kepada ujian yang Allah tidak timpakan hanya kepada orang-orang yang berbuat maksiat saja. Tapi orang yang tidak berbuat maksiat bisa juga kena azab. Imbasnya. Kalau orang beriman kena musibah, itu kan ujian. Kalau orang kafir kena musibah, namanya azab. Nah, azab ini yang ditujukan oleh Allah kepada orang-orang kafir, itu juga bisa menimpa orang-orang yang beriman. Apa itu? Tatkala orang-orang yang beriman berkumpul bersama orang-orang kafir, tak bisa berbuat apa-apa, tak bisa mendakwahi mereka, tak bisa mengajak mereka kepada kebaikan. Akhirnya azab yang Allah timpakan kepada orang-orang kafir menimpa orang-orang saleh. Para muhajirin takut kalau Allah timpakan azab kepada orang-orang kafir, maka tiba-tiba mereka yang tak berbuat apa-apa juga kena imbas dari azab itu. Akhirnya mereka keluar karena ketakwaan mereka, takut mereka dengan azab Allah. Mereka keluar meninggalkan kampung halamannya menuju kampung yang lain bernama Madinah Al-Munawwarah. Ini contoh ayat yang kedua. Mereka takut dengan ancaman Allah. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Orang-orang kafir di akhirat yang menzalimi diri mereka itu ditanyai oleh para malaikat, kenapa kalian begini nih? Kenapa kalian tidak bisa beribadah? Kenapa kalian tidak menjaga keimanan? Kenapa kalian betul-betul lemah? Orang-orang zalim itu, tapi kejadian di akhirat nih, ya. Orang-orang zalim itu berkata, kunna mustad'afina fil ard.
kami ini di bumi lemah, di kampung kami lemah, di padang kami lemah, di bukit tinggi kami lemah. Contoh begitulah. Kami tidak bisa mengado. Apa kata malaikat? Alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Kalau engkau di kampungmu itu tidak bisa total beribadah, cari tempat yang lain. Bumi Allah ini luas. Kenapa masih ngotot juga di situ? Engkau jelas imanmu tak terpelihara dengan baik situ. Situ juga baru. Hijrah, pindah. Tinggalkan tempat itu, tinggalkan teman itu, cari teman yang soleh. Kalau engkau tak bisa menjaga imanmu. Maka karena muhajirin ini takut dengan ancaman-ancaman itu, akhirnya mereka berhijrah. Ini yang kita maksudkan bahwa muhajirin itu berhijrah termasuk dari wujud ketakwaan yang sangat tinggi. Ada perasaan cemas, mau perlindungan dan penjagaan total dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengukur takwa kita ini. Apakah kita ini selalu merasa takut dengan siksaan Allah? Terus diukur itu. La yu'at takut siksaan Allah, tidak. Kita dengar kajian ceramah gitu ya tentang azab, tentang neraka, atau kita ingatlah tentang kematian, ada enggak muncul rasa takut itu dengan siksa Allah Subhanahu wa taala? Itu harus diukur selalu, ya. Apakah kita selalu mengharapkan surga ketika dibandingkan dengan kenikmatan dunia? Apakah ada gitu kita rindukan surga? Atau kita cuma semata-mata dapat dunia selesai? Mau dapat akhirat, tak penting lah. Yang penting apa yang saya dapatkan sekarang, ini cita-cita saya selesai. Waduh, pendek sekali pemikiran kita. Harusnya kita ukur rasa takwa di hati. Apakah masih rindu surganya Allah? Bekerja kita mati-matian, ya, hidup kita mati-matian, berkeluarga kita mati-matian. Apakah dalam rangka berharap surga Allah atau sekedar hidup di dunia saja? Seperti bahasa orang ya, hidupnya untuk makan. Hidupnya untuk makan. Bukan makan untuk hidup, tapi hidupnya untuk makan. Artinya memang hidupnya itu makan saja isinya. Apakah kita selalu berusaha menjaga amanah? Ada enggak jaga amanah? Ini kan ukuran takwa ini. Pekerjaan kita dan jabatan. Dari pekerjaan layu istiqamah. Dari jabatan layu amanah. Ada enggak amanah kita dengan jabatan-jabatan itu? Kalau jawabannya insya Allah, itu standar takwa di situ. Karena kita takut dengan jabatan ini muncul fitnah. Fitnah itu akan mengakibatkan kita masuk jurang nerakanya Allah. Allah berikan keluarga. Ada kita jaga amanah keluarga itu dengan baik. Allah berikan harta. Adakah kita jaga harta itu dan kita perjualbelikan dia di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini ukuran takwa begini yang ditanyai selalu bagi diri kita. Termasuk kepada mahasiswa kami, diberikan oleh Allah ilmu, ya. Adakah kita jaga ilmu itu secara baik? Diberikan oleh Allah waktu, ya. Adakah kita jaga waktu itu secara baik? Kemudian berikutnya, apakah kita sudah meninggalkan yang syubhat? Yang syubhat ini yang ragu kita, ini halal atau haram? Kok halal, kok haram? Harusnya kalau bertemu dengan syubhat, teorinya sebagaimana yang sudah kita pahami, tinggalkan. Ya, tinggalkan, karena orang yang memakan makanan syubhat atau mengerjakan sesuatu yang syubhat itu layaknya seseorang pengembala yang berada di tepi jurang. Nah, takut dia kalau dia masuk ke dalam neraka, tinggalkan. Ya. Apakah kita sudah bersemangat beramal kebaikan untuk melindungi dari neraka seperti puasa, sholat dan lain-lain itu? Semangat tak kita? Kalau semangat, maka itu standar bahwa takwa kita terjaga dengan baik. Tapi kalau tidak, ya, sebaliknya berarti kita masih jauh dari nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dan akhlak. Akhlak adalah salah satu mukjizat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang agung dan paling pertama digunakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bernama akhlak. Dalam Al-Qalam ayat yang keempat Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh pemilik akhlak yang agung. Siapa yang memberikan akhlak itu?
Allah. Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mukjizat yang agung, mukjizat tinggi bernama akhlak, Semua orang memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik sebelum Islam mereka atau sesudah Islam mereka, baik sebelum Islam mereka apalagi sesudah Islam mereka. Bahwa mereka melihat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tak sama seperti manusia-manusia lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti kita, seperti manusia. Tapi kepribadian beliau, masya Allah, akhlak beliau, masya Allah, ya, berbeda dengan yang lain. Padahal beliau manusia biasa, makan sama dengan kita, minum sama dengan kita. Beliau juga menikah, beliau juga butuh tidur, beliau juga beribadah, beliau juga mengembalakan ternak. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Itu Rasulullah yang mengatakan, katakanlah bahwa sesungguhnya aku ini manusia biasa sama dengan kalian yang diwahyukan kepada. Al-Kahfi ayat 110, ya. Supaya akhlaknya bisa diteladani. Coba kalau Rasulullah malaikat, pasti banyak orang yang beralasan dia malaikat, kita manusia berbeda jenis, ya. Kemudian supaya perintah dan larangannya ditaati. Alasan bagi manusia untuk tidak menjalankan perintah Rasul, ya. Tidak ada alasan untuk meninggalkan menjalankan larangan Rasul SAW. Dia akan jalankan semuanya. Supaya perjuangan dilanjutkan, termasuk supaya perjuangan dilanjutkan. Karena Rasulullah dan kita sama, manusia biasa. Ya. Itu mukjizat akhlak yang Allah turunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga manusia menjadikan beliau sebagai tauladan. Jauh sebelum mendapatkan wahyu Al-Qur'an Al-Karim, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mendapati gelar As-Sadiqul Amin. Betul ya? Gelar Rasulullah sebelum beliau menerima Al-Qur'an adalah Al-Amin. Sifat ini yang membuat banyak orang, ya, percaya kepada Rasulullah. Nah, ketika mereka bersengketa tentang Hajar Aswad, masing-masing mereka membanggakan bahwa Hajar Aswad milik mereka. Datang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengamankan. Ikuti. Padahal ketika itu Rasulullah SAW masih berusia muda belia, tapi orang-orang Makkah mengikuti apa yang merupakan saran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan Al-Quran sebagai bukti kenabian beliau akan membuat lingkaran tak berujung. Bukti memerlukan bukti, demikian ya seterusnya. Jadi Al-Quran Al-Karim itu menjadi bukti kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada alasan orang bahwa Al-Quran itu ciptaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yakin, termasuk Abu Jahal sekalipun, yakin bahwa ini Al-Quran bukan tulisan Muhammad, tapi dia merupakan wahyu yang diturunkan oleh yang lain. Itu pengakuan Abu Jahal. Cuman Abu Jahal ini karena punya ego, ya, ego kekeluargaan dengan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia menolak untuk menerima Al-Quran dan akhirnya karena ego itu akhirnya dia meninggal dunia. Jitunya mati, kafir akhirnya. Hanya sedikit sahabat yang masuk Islam setelah melihat mukjizat, ya, mukjizat hissiyah ini. Mukjizat hissiyah ini. Hampir semuanya masuk Islam karena melihat mukjizat akhlak Rasulullah. Sopan, santun, baik, ya. Ibunda Khadijah, ya, melihat kepribadian Rasulullah, gitu ya, masuk Islam. Abu Bakar Siddiq, kan teman Rasulullah nih dari kecil nih, dari ketek Rasulullah sudah berteman dengan Abu Bakar walaupun jarak usianya berbeda 1-2 tahun. Tapi ketika mendengar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah menjadi nabi rasulnya, Abu Bakar masuk Islam. Karena beliau kenal dari kecil ini orang masya Allah luar biasa, baik, jujur, istiqamah, amanah, ya. Tidak seperti akhlak orang-orang lain, terutama orang-orang kafir Quraisy Makkah yang kasar, beringas, ya,
saling membangga-banggakan harta, berbeda betul dengan Rasulullah SAW. Termasuk juga Raja Najasyi yang masuk Islam karena keteladanan akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak merupakan jalan kemenangan dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah bukan karena akhlak, mungkin Islam tak sejaya seperti apa yang kita rasakan sekarang. Dalam Al-Quran surah Ali Imran 159 Allah berfirman, "Fabima rahmati minallahi linta lahum." Maka dengan rahmat Allah lah akhirnya mereka cenderung condong kepada kita. Walau kunta faddan, kalau seandainya engkau faddan, kasar ya, beringas, hatimu kasar, lam faddu min haulik, sungguh mereka berpaling darimu. Pengakuan Abdullah ibn Salam, Abdul Sulaim, seorang pemuka jahiliyah agama Yahudi ya di Madinah, ketika berjumpa pertama sekali dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Wallahi ma ra'aitu fi wajhihi wajhun kadzab." Ini pengakuan Abdullah bin Sulaim setelah beliau masuk Islam. Dikasih nama Abdullah bin Salam. Kata beliau, ketika aku pertama sekali berjumpa dengan Muhammad, demi Allah, aku tak melihat dari raut wajahnya raut wajah seorang pendusta, apalagi yang beringas, yang kasar, tidak ada. Tapi yang nampak oleh Abdullah bin Salam wajah kelembutan, santun, berilmu, baik, sehingga menarik Abdullah ibni Salam untuk masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah penyayang kepada umatnya. Beberapa kali beliau dibujuk-bujuk untuk menyakiti orang-orang kafir, mencaci mereka, mencela mereka. Tapi Rasulullah SAW berkata, "Innama bu'ithu lam ub'its li'anan wa innama bu'ithu rahmatan." Aku ini diutus oleh Allah bukan untuk melaknat satu orang. Laknat ini, caci ini, tidak. Wa innama bu'ithu rahmatan. Hanya saja aku diutus oleh Allah untuk menebar kasih sayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Masya Allah. Ini akhlak mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tegas kepada orang-orang kafir, lembut kepada kaum muslimin. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Luar biasa. Apa yang dilakukan oleh para sahabat berakhlak mulia, semuanya mereka tiru, mereka contoh dari akhlak dan kepribadian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu insya Allah kita pegang ya, terutama yang dari forum studi Islam, itu menjadi ciri khas kita itu. Lemah lembut, penyayang kepada saudara, itu menjadi ciri khas kita karena kita adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau tegas, boleh tegas. Tapi tetap akhlak lain yang baik-baik tetap kita pelihara dalam ketegasan-ketegasan itu, insya Allah. Akhlak berasal dari ketakwaan. Dua macam akhlak, ada batinah, ada zahirah. Kalau batinah itu, ya akhlak batinah itu contoh rasa takut, rasa harap, kemudian berserah diri, kemudian cinta kepada Allah, contoh ya Rasulullah, atau sabar dan lain-lain. Sedangkan zahirah, ya, akhlak zahirah, contohnya dermawan, kemudian tawadu, ya, dan lain-lain sebagainya. Tatkala kita berhadapan dengan orang lain, ya, Akhlak berasal dari perasaan hati yang sehat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Maksudnya supaya hatimu sehat. Karena akhlak berasal dari perasaan hati. Kalau engkau puasa, hatimu sehat, ya, hatimu sehat. Engkau tak akan mencaci orang-orang yang berada di bawahmu standar keuangannya. Orang kaya akan menghargai si miskin. Orang yang punya jabatan akan menghargai orang yang tidak punya jabatan. Kenapa? Karena engkau orang yang bertakwa, engkau orang yang berakhlak. Hatimu terpelihara dari noda-noda, dari keburukan-keburukan, dari maksiat-maksiat. Subhanallah, ini rahasia Allah SWT. Hati yang sehat adalah hati yang lengkap perasaannya. Hati sehat nih lengkap perasaannya.
Hati yang berbahagia, bahagia ketika masih mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah. Itu hati bahagia itu. Kalau lagi masih dapat petunjuk Allah, masih dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maka sungguhnya dia pemilik hati yang berbahagia. Ya ayyuhalladzi apa dalam ayat surah Al-Fajr itu nafsul mutmainnah itu irji'i ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik hati yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Siapa maksudnya itu? Orang-orang yang selama hidupnya mendapatkan petunjuk dan hidayah Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hati yang sedih, ada sedih ketika belum bisa mewujudkan kebaikan yang diajarkan penciptanya, yang diperintahkan penciptanya. Dia mau melakukan kebaikan, tapi belum bisa terwujud. Dia punya cita-cita baik, tapi belum bisa terwujud. Itu hati yang sedih. Ya, qalbun hazin, hati yang sedih. Kemudian hati yang marah adalah marah ketika hukum Allah dihinakan. Ada hukum Allah, ada batas-batas agama Allah, tapi dihinakan, marah dia. Maka itu pemilik hati yang hina. Masya Allah, akhlak ini seluruhnya berasal dari nilai-nilai ketakwaan. Ya. Hati yang jijik, jijik melihat keburukan yang sudah sangat jauh dari fitrah manusia. Jijik kita. Ini orang perangainya apa? Ya. Dan melampaui batas. Ya. Masa laki-laki menikah sama laki-laki. Jijik kita melihatnya. Nampak orang bermaksiat. Jijik kita melihatnya. Terlalu jauh dari fitrah manusia. Laki-laki seperti wanita dan seterusnya. Hati yang kecewa. Kecewa ketika banyak pihak yang bisa mengubah keadaan hanya berdiam diri saja. Kecewa kita. Ini orang banyak punya kemampuan. Tapi kenapa dia diam saja? Kita yang tak punya kemampuan ingin bergerak. Tapi kemampuan tak ada. Ada orang yang punya kemampuan hanyang-hanyang saja. Diam-diam saja dia. Tak berbuat apa-apa. Kecewa hati. Ya, kecewa hati. Hati yang pesimis. Pesimis dengan segala solusi selain Islam. Solusi yang sebenarnya diciptakan oleh para pembenci kebaikan dan kebenaran. Dan orang kalau dia mau cari solusi yang dia berikan bukan Islam. Waduh, pesimis kita dengannya. Tapi kalau yang dia berikan solusi yang bersumber dari Islam, insya Allah kita tak pesimis dengannya. Yakin kita. Karena al-Islamu wal hal. Simbol bagi orang-orang Muslim, Islam adalah solusi. Tapi kalau bukan Islam yang dijadikan solusi dari permasalahan kita, pesimis kita, dia akan berhasil tercapai dengan baik. Hati yang khawatir. Khawatir dengan masa depan umat. Jika tidak membuat benteng dan perlindungan. Sekarang kita sudah mulailah rasakan ini ya. Bagaimana kondisi umat. Mulai takut kita. Umat merasa tak takut lagi dengan adab Allah. Ada wabah corona yang menjadi musabab wafatnya manusia. Tidak menjadi pelajaran bagi sebagian umat untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ajal itu penentunya adalah Allah. Jika kita melihat masa depan umat ini ya, rasa-rasanya jauh gitu ya dari benteng, rasa saya jauh dari nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita menjadi khawatir dengannya. Ya. Doa kita kepada Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Hafal ini hadis ayatnya insyaallah ya. Hafal doa ini insyaallah ya. Doa ini, ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwa-jiwa kami. Sucikanlah jiwa kami ya Allah, karena Engkaulah yang terbaik dalam mensucikan dan menolongnya. Terakhir, keutamaan akhlak. Akhlak itu di antara tugas besar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Semakin baik akhlak, semakin baik derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Inna min ahabbikum ilayya aw aqrabikum minni majlisa yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa. Hadis hasan dari Imam Tirmidzi. Sesungguhnya orang yang paling aku cinta, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku nanti tempat duduknya di hari kiamat adalah orang-orang yang baik akhlaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak jorok. Ya, karena beliau punya akhlak. Orang yang berakhlak itu tanda orang itu tidaklah jorok. Lam yakun Rasul sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Wa innahu kana yaqul inna khiyarakum
ahasinukum akhlaqa. Ya, tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu keji, dan tidak pula orang yang berbuat keji, berbuat kotor, berbuat sembrono, ya, jorok, tidak. Ya. Wa innahu kana yaqul, dan sesungguhnya dia bersabda, sesungguhnya orang-orang yang terpilih di antara kalian adalah orang-orang yang baik akhlaknya. Ini dia mungkin bahasan kita pada pertemuan malam hari ini. Hijrah itu mengantarkan kita kepada derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah kita gali dari awal apa asal kata takwa, apa maksud dan tujuannya, bagaimana cara mengusahakan diri untuk senantiasa menjadi orang-orang yang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat insyaallah. Jazakumullah khairan katsiran. Kita kembalikan kepada protokol. Barakallahu fikum. Baik, syukur kepada Ustadz yang telah menyampaikan kajian tafsir pada malam hari ini yang bertemakan berhijrah menuju takwa dan akhlak mulia. Semoga penjelasan dari Ustadz ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, mungkin pada sekarang ini apakah ada pertanyaan dari ikhwah? Ya Pak, langsung bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu menarik bagi saya, Ustaz. Ya Pak. Judulnya kita harus selalu mengukur takwa kita. Gitu kan. Ini berkenaan dengan profesi kami sebagian besar di sini pendidik gitu ya. Ya Pak. Apa contoh yang terkait dengan ini, misalnya apakah kita selalu berusaha menjaga amanah gitu kan, terutama dengan pekerjaan kita gitu ya. Nah, ada contoh karena kita tahu bersama bahwa Rasulullah SAW itulah juga seorang guru gitu. Sampai juga dia seorang pemimpin, panglima gitu ya, juga seorang guru gitu. Nah, ada nggak contoh-contoh akhlak Rasulullah yang mungkin kita ya sebagian orang sudah tidak melakukannya gitu ya, contoh-contoh akhlak seorang guru gitu, yang mungkin saat ini sudah mulai dilupakan gitu ya. Jadi kita khawatir nanti ada hak-hak orang lain yang atau anak didik kita yang tidak kita penuhi sebagai seorang guru, atau apa akhlak Rasulullah terkait dengan seorang pendidik gitu Ustaz. Mohon di pencerahannya Ustaz. Ustaz. Oke, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung jawab ya. Jadi kalau kita baca buku Syama'il Muhammadiyah, cakupan seluruh akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mendapati secara gamblang, secara luas tentang kepribadian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibagi dari beberapa cakupan: akhlak pribadi, akhlak kepada istri, kepada keluarga, kepada ini, dan semuanya rata-rata yang disampaikan sebagai saksi ya dari para sahabat-sahabat Rasul SAW itu adalah pelajaran berharga. Contoh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membedakan kasta namanya itu, tidak membedakan derajat lah. Apakah beliau dewasa atau muda gitu. Yang muda pun tetap disayang, tetap dicinta. Dan ini akhirnya menjadi pelajaran bagi seorang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kadang-kadang juga kita kalau mentang-mentang kita sudah sudah berilmu, sudah S1, sudah S2, S3, cara bicara kita kadang-kadang terkontrol gitu ya. Kita seenaknya saja mengeluarkan kata-kata yang kasar, bahkan sampai keluar dari batas kewajaran lah. Menyebut nama-nama manusia dengan sebutan nama-nama binatang gitu contohnya. Itu kan contoh tak baik. Rasulullah SAW, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau berada di rumah beliau, maka beliau punya kursi khusus di rumah itu. Kursi khusus lah punya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika beliau
didatangi oleh putri beliau, ya, Fatimah, istrinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ibundanya Hasan dan Husain. Fatimah itu kan disambut oleh Rasulullah Fatimah. Maka Rasulullah SAW ketika itu mengambil tangan putri beliau Fatimah, kemudian menyuruh Fatimah duduk di kursinya, duduk di kursi. Ini sebagai bentuk pengajaran ya. Fatimah merasa bangga dengan ayahnya. Dan Fatimah tahu itu kursinya, itu kursi ayahnya. Sebagian orang mungkin melarang, tidak boleh minum di galih ayah, tidak boleh minum di gelas itu, tidak boleh kamu sana. Padahal bagi Rasulullah SAW tidak ada pembeda-pembeda akan hal itu. Sama dengan tatkala ada Usamah bin Zaid, seorang sahabat mulia yang datang menjumpai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta keringanan kepada seorang wanita dari Bani Makhzum yang ketika itu mencuri, harus dipotong tangannya, tapi dilobi oleh beberapa orang sahabat agar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memotong tangannya. Rasulullah SAW berkata, "Lau kanat Fatimah binti Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah binti Muhammad yang mencuri, maka aku yang akan potong tangannya. Ini juga pelajaran bagi sahabat-sahabat Rasulullah SAW lainnya. Bahwa siapapun orangnya, kalau berlaku adil ya adil. Jangan dibedakan. Mentang-mentang dia ganteng, mentang-mentang dia cantik, tugas diberikan kepadanya saja. Mentang-mentang dia selalu kalau ke kuliah bawa roti, bawa kue, bawa hadiah, senyumnya manis. Ah, ini nilai A ini. Kalau cemberut saja B. Padahal kita lupa. Ternyata yang cemberut itu karena dia selalu memikirkan nanti sore dia mau makan apa. Tapi orang lihat zahirnya dia cemberut saja, sudah nilai C, nilai D. Padahal ketika itu Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada sahabat beliau, berlaku adillah kepada siapapun. Walaupun kepada orang yang terdekat dengan kita sendiri. Kalau dia melakukan kesalahan, tegakkan keadilan. Kisah-kisah ini banyak bisa kita temui dalam hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau nyata menjadi guru ya, menjadi guru bagi sahabat-sahabat beliau. Umar bin Khattab contoh lainnya, mendapatkan pelajaran berharga sampai beliau berujar, "Ya Rasulullah, innal qaisara wal kaisara yatamatta'an bi dunyahuma." Itu kaisar Persia, raja Romawi, keduanya sedang menikmati ya kehidupan mereka. Sedangkan engkau ya Rasulullah tidur beralaskan pelepah korma. Sehingga Umar bin Khattab ketika Rasulullah terbangun itu kan melihat di wajah Rasulullah ini ada bekas-bekas pelepah korma. Ya. Apa jawaban Rasulullah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ya Umar, wahai Umar, apakah engkau ingin gitu ya, jika seandainya mereka itu mendapatkan dunia mereka, sedangkan engkau mendapatkan akhiratmu. Engkau dapat Allah, engkau dapat Rasulullah. Mana yang kau pilih? Gitu. Mau dapat dunia seperti mereka, kaisar dan raja Romawi itu, atau engkau dapatkan Allah dan Rasulullah? Menangis Umar bin Khattab, tentu beliau memilih, aku ingin mendapatkan Allah, mendapatkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh keteladanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bersikap, mengajarkan para sahabat-sahabat beliau akan kemuliaan akhlak itu penting ya. Akan akhlak itu penting. Sebagian sahabat ada yang berpikiran bahwa Rasulullah SAW itu beliau bisa berakhlak begitu karena mungkin beliau beribadah saja, beliau salat saja, beliau puasa saja. Sampai akhirnya Rasulullah SAW tidak senang mendengarkan itu dan beliau berpidato mengatakan bahwa aku adalah manusia biasa sama dengan kalian. Berakhlak seperti ini karena aku manusia biasa sama dengan kalian. Aku makan dan aku juga tidur. Aku istirahat, aku juga salat, aku puasa, aku juga berbuka, aku makan daging, dan aku juga menikah. Semuanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada hal-hal yang dibatas-batasi, karena beliau juga manusia biasa sama dengan manusia-manusia lainnya. Secara secara umum mungkin itu ya Pak contoh-contoh yang bisa kita teladani ya dari sosok Rasulullah SAW yang akhirnya ditiru dan dicontoh oleh para sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh satu mungkin terakhir dari pertanyaan Bapak Dr. Admi, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kan dipuji oleh sahabat. Karena setiap bertemu dengan anak kecil, beliau jongkok. Jongkok beliau duduk biar sama tinggi dengan anak-anak itu. Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Wahai khalifah, engkau khalifah ini, ya, khalifah ini, pemimpin. Kenapa setiap engkau berjumpa dengan anak kecil, engkau duduk berjongkok, kemudian minta doa kepada mereka?"
Kata beliau, itu anak-anak kecil, orang-orang yang belum dicatat oleh Allah dosanya. Belum tercatat dosanya. Belum ada dicatat ini maksiat kamu segini. Belum ada. Karena masih anak kecil. Ya. Sedangkan kita adalah orang-orang yang dewasa. Sudah balik dewasa. Ya, sudah bercampur dosa dan kebaikan kita. Sedangkan mereka adalah anak-anak kecil yang masih bersih dari dosa-dosa. Maka aku bermohon kepada mereka agar mereka mendoakanku, berharap doa mereka segera dikabulkan oleh Allah karena mereka tak punya beban, punya dosa. Kita kenapa kadang-kadang doa kita lambat dijawab oleh Allah? Karena bisa jadi kebaikan kita masih bercampur dengan keburukan. Masya Allah, begitu cara Khalifah Umar bin Khattab belajar dari Rasulullah SAW, memuliakan orang-orang yang dari sisi umur ya, dari sisi kekuasaan, dari sisi keilmuan jauh dari beliau. Tetap beliau muliakan, tetap beliau banggakan. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin Bapak Dokter jawaban atas pertanyaannya. Terima kasih. Ya, Pak. Syukran atas jawabannya Ustaz. Mungkin dari kuah lain ada pertanyaan. Izin Henry. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan kita meneladani akhlak Rasulullah SAW tadi. Baru-baru ini kita dikagetkan oleh hasil survei yang dirilis oleh Microsoft itu. Ternyata Indonesia atau netizen Indonesia ini di hasil survei itu ternyata di Asia Tenggara ini adalah netizen paling tidak sopan di Asia Tenggara gitu. Ya. Kalau 32 negara yang disurvei itu Indonesia ternyata urutan ke-29 gitu. Tingkat ketidaksopanan gitu ya. Apakah sebegitu buruknya akhlak kita ini, Ustadz? Dan kalau benar seperti itu, nah apa yang harus kita lakukan bersama-sama ini, Ustadz? Saya kira mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter atas pertanyaannya. Itu ya bisa jadi menjadi gambaran PR kita untuk Indonesia secara umum. Bagi kita yang diberikan oleh Allah kelapangan ya untuk bisa melakukan sesuatu perubahan gitu ya, itu PR kita. Bisa jadi surveinya hanya kepada para netizen orang-orang yang melek dengan media sosial gitu, tapi bisa jadi itu jadi petunjuk buat seluruhnya, buat semuanya, dan itu jadi PR kita. Kita ini mayoritas penduduknya adalah orang-orang Islam. Harusnya kita menjadi menjadi kiblat ya dengan akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah haji kita ini mungkin yang pulang haji itu sudah banyak mungkin ya, sudah jutaan yang pulang dari berhaji. Karena sekali haji ada 200.000 dari Indonesia. Kalau diukur sekian tahun namanya mungkin udah jutaan. Itu juga jadi PR kita. Harusnya kan jamaah-jamaah haji ini bisa melakukan sesuatu untuk umat gitu ya. Karena mereka sudah total mengeluarkan segala sesuatu untuk menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mungkin bisa kita lakukan salah satunya yang bagi kita mungkin di kampus adalah ya menjaga kampus kita, menjaga lingkungan kita agar tidak terasuki nilai-nilai yang jauh dari nilai keislaman. Seperti ini nih, forum studi Islam ini mesti diperbanyak. Ini kajian satu, tapi aplikasi hariannya juga mesti dikontrol. Ya, kepribadiannya mesti dijaga. Itu kalau untuk di kampus. Kemudian pengumuman-pengumuman, himbauan-himbauan, mengatur jeda tanggal waktu itu mungkin dicocokkan dengan waktu-waktu sholat gitu ya. Nah, itu nilai-nilai kecil sesungguhnya, tapi dia sangat berharga. Kemudian memberikan reward misalkan untuk mahasiswa, dosen yang berprestasi dari nilai-nilai dari akhlak-akhlak, misalnya absensinya bagus, laporannya bagus, kepribadiannya bagus. Kemudian kalau dia berangkat haji kita berikan hadiah baik-baik. Hal kecil ini
kadang-kadang ya sebagian orang menyepelekan, tapi melalui yang kecil itu dia akan berubah menjadi sesuatu yang besar karena dia akan menjadi tradisi, menjadi budaya. Ya, kalau dia merata kepada semua umat seperti itu, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, insya Allah ya PR kita akan semakin mudah kita menyelesaikannya. Nah, termasuk mungkin dari pemimpin-pemimpin negeri gitu ya, memberikan teladan yang baik untuk penegakan hukum di tanah air. Kalau tidak, umatnya akan pesimis saja. Pesimis saja. Jadi akhirnya yang keluar ya cacian, makian, karena dilihat sesuatu yang jauh dari nilai-nilai keislaman, misalkan ketidakadilan, kesembronoan, misalkan seperti itu, atau jauh dari nilai keislaman, mencampur baurkan antara kebaikan dan kerakusan dan segala macam, itu akan bisa mengantarkan orang-orang tertarik untuk melakukan hal-hal yang kriminal, hal yang tidak baik. Ya, dan itu PR bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah jabatan-jabatan khusus, jabatan-jabatan tertentu yang memegang amanah-amanah rakyat. Jadi PR ini semuanya mesti diplot-plot, dibuat batasan-batasannya, dengan garis utamanya adalah merujuk kepada Islam, merujuk kepada akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Biarlah dimulai dari yang kecil-kecil, tapi dia istiqamah terus kita menjalankannya. Ya, istiqamah terus kita melakukannya. Seperti ya kita melakukan sedekah lah, infak sedekah. Tidak apa-apa kita sedekahnya sekali dalam seminggu, tapi istiqamah saja. Tidak apa-apa kita cuma menasihati 1-2 orang, tapi istiqamah. Nah, keistiqaman itu mudah-mudahan dicontoh oleh yang lain juga melakukannya sehingga menjadi satu kekuatan. Kata Rasul SAW, khairun nas idza amila khairul amal dawamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan seseorang itu adalah dia terus-menerus melakukan kebaikan wa in qalla, walaupun ukurannya sedikit. Kecil cuman yang dilakukan, cuman karena dia terus-menerus melakukannya sampai ajal menjemputnya, maka dicatat amalannya itu menjadi amalan yang terbaik. Nah, itu mungkin menurut kami Pak Dr. Edinil terkait dengan apa yang mesti kita lakukan ya untuk merubah ya, mindset berpikir orang di luar Indonesia bahwa Indonesia ini termasuk yang jauh dari penamaan nilai-nilai baik. Nah, kita insya Allah masih optimis. Di luar yang disurvei itu, insya Allah masih banyak orang-orang yang baik, orang-orang yang secara diam-diam melakukan kebaikan, menebarkan kebaikan kepada yang lain. Cuman karena tak tersurvei saja. Nah, kalau di surveinya ada sisi-sisi itu, insya Allah kita akan dapatkan itu. Kalau di surveinya lah mahasiswa-mahasiswi FISIP UNAN gitu ya, tentu akan berubah itu. Microsoft itu menilai netizen Indonesia. Karena yang di surveinya yang mantap-mantap. Tapi pas yang di survei yang kurang-kurang mantap, gitu ya, akhirnya terkumpullah data bahwa seolah-olah masyarakat Indonesia seluruhnya seperti itu. Insya Allah ya, kita optimis insya Allah untuk bisa melakukan yang terbaik, terutama untuk para pemuda-pemudi kita insya Allah. Jazakallahu khairan katsiran. Syukur atas jawabannya Ustadz. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Ikhwah. Apakah ada pertanyaan dari Ikhwah tentang kajian tafsir yang dijelaskan oleh Ustadz tadi? Mungkin cukup, Henry. Cukup, Henry ya. Baik. Mungkin pada hari ini kajian tafsir pada malam hari ini mungkin bisa ditutup Ustadz. Apakah bisa Ustadz? Ya, boleh insya Allah. Syukur kepada ikhwah yang sudah hadir dan kepada Ustadz yang sudah menyampaikan kajian tafsir pada malam hari ini. Mungkin closing statement dari Ustadz Henry. Mungkin ada closing statement dari Ustadz kepada Ustadz. Oke, terima kasih Henry. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini cara memperbaiki akhlak buruk yang sudah menjadi fenomena dalam masyarakat. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah diri mereka masing-masing. Ya, sesuatu yang menjadi fenomena di masyarakat kita, ya, itu bisa dilakukan perubahan-perubahannya. Dan perubahan-perubahan itu dimulai dari pribadi, dimulai dari diri masing-masing. Kita mau masyarakat kita baik, ya kita mulai dari kita pribadi. Kalau satu orang sudah istiqamah, 2 orang sudah istiqamah, 1 keluarga sudah istiqamah, 3 keluarga sudah istiqamah, itu sudah satu lingkup itu ya. Kalau 10 keluarga istiqamah, kalau 500 keluarga istiqamah, sudah 1 jorong, itu akan mudah untuk merubah hal-hal yang buruk di tengah masyarakat kita. Jadi semua yang buruk yang berada di tengah masyarakat itu, insya Allah kita mulai dari merubah kepribadian kita. Bagaimana kita istiqamah berada di jalan Allah, menjaga ibadah-ibadah kita, menjaga kepribadian kita, istiqamah dalam menjalankan kebaikan. Semua itu adalah solusi cara bagaimana kita mendapatkan masyarakat yang madani, masyarakat yang senantiasa terjaga dengan prinsip-prinsip di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada malam hari ini. Jazakallahu khairan katsiran. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kajian dengan bahasan berikutnya insyaallah ya pada pekan mendatang. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih Bapak Ibu Doktor atas fasilitasnya dan juga kepada seluruh panitia. Barakallahu fikum FSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin untuk penutupan kajian tafsir pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak membaca penutup majelis. Baik, mungkin saya sebagai moderator kalau ada perkataan yang salah, mohon maafkan karena kesalahan itu datang dari saya sendiri dan kesempurnaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran khairan Pak Ustaz. Akhir ya semuanya, Pak Dokter, Zikri, Ustaz, Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.